Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, cerahnya baik menunggu ini. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid An-Nasr. Masjid Masjid Persis PC Madura, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan, kesehatan, bisa melaksanakan segala kewajiban kita sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting sekali, dan menurut saya ini adalah tema utama kita, kewajiban kita selaku hamba, selaku manusia, yaitu ketaatan. Tentu ketaatan ini dalam arti yang universal, ya. Jadi mungkin gambarannya begini: hidup itu tidak mungkin tidak memakai aturan. Apapun di dalam hidup ini harus ada aturannya, ya. Tidak mungkin tidak memakai aturan. Aturan yang paling utama dalam hidup kita selaku muslim itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu apa yang kita butuhkan, dan aturan itu Allah tuangkan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan di dalam Al-Hadis. Itulah aturan utama kita. Kemudian ada juga aturan-aturan yang sifatnya manusiawi, yang diberikan kewenangannya kepada ulil amri. Nah, aturan itu Pak Bu, cing ada aturan teh ngarah gampang ngarah hese, ngarah gampang ngarah hese. Nah, asal hese diatur tuh, ya. So, panitia mengatur, bapak-bapak paling payun, ibu-ibu di pangkal saat teh. Oke, lebetan di dia, keluarna di dia, antri hiji-hiji, nah antri hiji-hiji nggak baca, selamat dia. Jadi aturan itu sebetulnya untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Cuman biasanya manusia itu susah diatur. Kenapa? Karena manusia menganggap aturan itu sebagai beban. Manusia menganggap aturan itu untuk mempersulit dirinya. Cing itu gerusuh atau pakai lampu merah, sebentar. Gitu ya. Kenapa? Padahal itu aturan itu untuk apa? Untuk mempermudah hidup kita. Tetapi biasanya manusia itu tidak suka dengan aturan. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Ya, makanya aturan kumaha wae moal jalan ku pamit henteu disarangan ku kataatan. Ya. Jadi aturan apapun tidak akan berjalan kalau apa? Kalau tidak ada ketaatan. Ya. Sekolah ya terang ada. Kelasnya di mana, guruna saha, asupna jam sabaraha aya kan? Ya, upami urang sumping ka sakola, punten upami di dieu daftarna ka mana maka ka sahawe daftarna. Mayarna sabaraha maka sabaraha we cenah. Oke, lebetna kasus sabaraha, bade kasus sabaraha bebas di dieu. Ya, guruna sahabis bapak bade jakeun guru mana iki guru ngajar. Kan pasal gitu teh ya. Ya, jadi semua itu ada aturannya, dan aturan tidak mungkin berjalan kalau tidak ada ketaatan. Makanya Pak Bu, ya, kalau kita taat maka kita akan selamat. Kalau kita tidak taat,
namanya maksiat, maka kesananya akan membawa kepada kecelakaan. Nah, karakter orang yang beriman itu taat kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, idza du'u, jika mereka dipanggil ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul menghukumi, mengadili, menegakkan aturan di antara mereka, ucapan mereka itu sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Kami mendengar, kami tunduk, kami mendengar, kami patuh. Ya. Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya karakter orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mah ngeyel, ya, membangkang, minal ladzina hadu, yaitu min di sini bukan min lil tab'in, tapi min lil bayan, ya, minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Tidak disebutkan sebagian orang Yahudi, bukan, karena Yahudi mah kabeh gitu. Ya, jadi lawan kurang janji dengan Yahudi, terus Yahudi diangkat oleh lapan Yahudi. Lepas tahun, lepas orang percaya ke Yahudi. Ya, musuh apa Yahudi dengan Nasrani. Minal ladzina hadu, di antara, ada di antara tadinya, ya, yaitu orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka mengubah-ubah perkataan an mawadhi'i dari tempatnya. Maksudnya merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kalau orang yang beriman mah sami'na wa ata'na, sedangkan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na wasma' ghairu musma'in, dan mereka dikatakan isma, dengarlah, ghairu musma'in, tidak mendengar. Wara'ina, mereka mengatakan ra'ina, peliharalah kami, layyab bi alsinatihim, hanya memutar-balikan lisan mereka, wa ta'nan fid dini, dan mencela agama. Jadi agama hanya menjadi celaan dan menjadi permainan. Perintah taat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini perintah utama yang sering dijadikan dalil ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wa atti'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, jika kalian berbeda pendapat, fi syai'in, pada satu perkara, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah lebih baik dan sebaik-baiknya akibat. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwa aturan utama kita selaku muslim itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang intinya itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah taatnya yang utama itu kepada siapa? Kepada Allah. Perintah taat yang utama yang kedua kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada urusan-urusan keduniaan yang di Al-Quran mungkin hanya diberi rambu-rambu umum, di dalam hadis diberi rambu-rambu umum,
sehingga dalam pelaksanaannya aturan rinci detailnya itu diserahkan kepada pemimpin, yaitu kepada ulil amri. Maka dalam konteks ini ulil amri juga mempunyai kewenangan di wilayahnya, di batasnya, dan itu kita wajib taati. Ya, dan itu kita wajib taati. Tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan karakter ketaatan kepada Allah Rasul dengan karakter ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Mutlak itu bagaimana? Tidak bisa ditawar-tawar. Ya, aturan masuk seluruh nawarnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Atiullah, lihat dalam lafaznya. Atiullah, taati Allah. Wa atiur Rasul, diulang lagi atiunya. Taatlah kepada Rasul. Tapi wa ulil amri disebutkan itu atiunya. Tidak disebutkan lagi atiu. Itu mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Karena ketaatan kepada ulil amri itu selama apa? Selama tidak mengajak maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebetulnya ati Allah wa Rasul, Allah wa ataf. Kalau mau ataf berarti mempunyai arti yang sama. Ati Allah ta'ala Allah wa Rasul, taat kepada Rasul. Sama itu. Ya, tetapi di sini diulang disebutkan lagi. Kemudian baru disebutkan wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Kenapa? Karena urusan-urusan keduniaan itu diberikan kewenangannya kepada ulil amri atau pemerintah yang menurut Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, tugas dari khilafah atau pemerintah itu adalah hifdzuddin wa siyasatud dunya. Apa itu hifdzuddin? Menjaga agama. Wa siyasatud dunya, mengatur urusan keduniaan. Jadi pemerintah mengatur urusan agama. Tapi mengatur urusan apa? Urusan siyasatud dunya, urusan dunia anak-anak. Eta cenah pemerintah jadi ngatur haji, ngatur zakat, bukan mengatur hukumnya, tapi mengatur teknisnya, mengatur administrasinya, iya. Tetapi mengatur hukumnya tidak boleh. Nah, kumaha ngatur hukumnya teh? Ayeuna mah cenah urang amandemen hukum sholat teh untuk 5 waktu. Jadi atuh sabaraha enam cenah 3 waktu geus uyuhan, kurang rapat DPR ya, na amandemen aya kewajiban sholat tina 5 kali sapoe menjadi 3 kali sapoe. Demona sigana leuwih ayeuna. Kenapa? Karena tidak ada kewenangan itu. Kewenangan pemerintah itu hifdzuddin wa siyasatud dunya. Jadi siasat dunianya ini yang kita taati, tetapi siasat dunia itu tidak boleh nanti menabrak aturan utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini saya cantumkan asbabun nuzul ayat ini. Saya tulis terjemahnya saja. Jadi ayat ini itu tentang seorang yang bernama Abdullah bin Huzafah. Sanes Huzafah Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi. Dalam tafsir disebutkan wa indahu du'ata, dia itu senang bercanda, resep heureuy jelema teh siga urang Sunda, resep heureuy, tetapi dia mempunyai kapasitas sehingga di suatu waktu sama Nabi diperintahkan untuk apa? Untuk menjadi pemimpin pasukan atau pemimpin rombongan, disebutnya Sariyah. Kalau Sariyah itu biasanya perjalanan perang yang misalnya Nabi tidak ikut. Nah, yang diberikan wewenang menjadi amil safarnya, pemimpinnya itu Abdullah bin Huzafah. Dan Abdullah bin Huzafah ini dia sedang bercanda. Ya, di tengah perjalanan para sahabat kumpul, mungkin cuaca dingin, dia memerintahkan kepada para sahabat kumpulkan kain bakar. Kumpulkan suruh,
sudah dikumpulkan kayu bakar, kemudian kata Abu Jafar bakar dulu, plus dulu, cek Abu Bakar, sok cenah kami tadinya, coba semua loncat ke api tersebut. Para sahabat tidak ada yang mau. Kata Abu Jafar, kenapa kalian tidak taat kepada saya ini amir Rasulullah? Amir itu adalah yang diperintahkan memimpin oleh Rasulullah. Saya ini amir Rasulullah. Kata Rasul, man ata'a amiri faqad ata'an. Barang siapa yang taat kepada amirku, dia taat kepada aku. Kenapa kalian tidak taat? Kata para sahabat, sesungguhnya kami taat kepada Allah dan Rasul itu untuk selamat dari neraka, dari api. Kenapa kamu menyuruh kami untuk terjun ke api? Gitu. Kemudian pulang datang kepada Rasul, kemudian diceritakan oleh para sahabat kepada Rasul, ya, ditanya oleh Rasul, kenapa kalian tidak mau terjun? Kata dia, kan kata Allah, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Janganlah engkau mencederai atau melemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau kamu terjun ke api, itu adalah kebinasaan. Karena Nabi betul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq. Jadi inilah, ya, jadi taat kepada Allah mutlak. Tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Taat kepada Rasul juga mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar itu apanya Pak? Secara prinsip ketaatan. Kemeng berprotes karena aturan Allah tidak memawi cana abdi mata mampu. Lihat, syariat itu sudah sangat akomodatif terhadap kemampuan hambanya. Kan ketaatan kita melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Ketaatan kita melaksanakan sahur sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi zakat wajibnya dengan mampu kumpul. Apalagi haji wajibnya juga sama ya mampu saja. Makanya hadirin umat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah letaknya perbedaan taat kepada Allah dan Rasul. Sedangkan taat kepada ulil amri itu kita dibatasi oleh koridor, tidak boleh melanggar aturan Allah. Makanya salami peraturan ulil amri tidak bertentangan dengan aturan Allah, kita wajibkan. Bentar Pak, di lampu merah, lampu belum lirik kata Nabi macam lirik macam maju dari aturan dari aturan Allah. Gitu tuh prinsipnya. Sanes. Ya, kan tadi aturan manusia itu apa? Siasat dunia, ilmu siasat dunia. Gitu ya. Kemudian diperintahkan oleh Quran untuk taat, dan di dalam hal ini tidak ada pelanggaran kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten, umpami ayat aturan pemerintah, misalkan lokalisasi perjudian, nah judi di lokasi eta jadi halal. Nah cenah maneh judi dari diri mah beunang cenah judi teh pemerintah oke gitunya. Aya kata Nabi lokalisasi perzinahan. Harusnya undang-undang zina dirinya melakukan aturan, melakukan pasar, gitu ya. Tapi nah orang kenging zina dirinya, yang kenging anak, bagaimana? Saja ada aturan pemerintahnya, ya. Tetapi tetap dia bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu minuman keras tanpa sahurna ya sahurna. Untuk meminimalisir peredaran minuman keras, maka minuman keras itu pemerintah harganya ditaikkan. Ngarah kita beli, jadi mau marah gitu, ngarah kita beli akhirnya ditaikkan harganya. Kemudian tempatnya itu di tempat-tempat terbatas, di hotel-hotel, di klub-klub anu mahal, gitu minuman keras aja, gitu. Berhasil gitu. Itu berhasil ya amr itu mengharap-harap anu miskin tungtung nete ya lantaran hayang mabok mahal tungtung nete meuli
Nah, sprint, pantat, bukan itu tambah nafasi, tambah handling, gitu ya. Tunggu jadi oplosan, diminum pahit. Ya, jadi itulah aturan manusia. Ya, aturan manusia itu kalau menentang aturan Allah tidak akan berhasil. Ya, nah, lalu Pak Bu yang disebut taat itu apa? Taat itu dari asal kata atau itu al-inqiyadu wa yudharuhu al-kurhu. Jadi atau itu secara bahasa artinya al-inqiyad, patuh. Wa yudharuhu al-kurhu, kebalikan dari atau itu al-kurhu. Al-kurhu itu terpaksa. Berarti atau itu arti asalnya tidak terpaksa. Ya, jadi atau itu adalah ketundukan kepatuhan yang berjalan secara otomatis tanpa ada paksaan. Benarnya kami kurang dihubungkan lampu, nasaklah cetrek, jual burung lampu deh. Kapaksa deh. Tahan itu kan saklar. Ya, kurang dari motor truk setelah itu kurang capek ini cuma gitunya pernah begitu lama terpegang mah yang merupakan kan menurut orang itu wajib ibadah yang masa gampang taatnya. Jadi tawakal itu adalah dia tunduk patuh tanpa ada paksaan. Sebaliknya al-qurhu itu terpaksa. Makanya dalam Al-Quran walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, dan lahu kepada Allah aslama tunduk man fis samawati wal ardi, yang ada di langit dan bumi, baik manusia baik malaikat, taw'an secara sukarela, wa karha ataupun secara terpaksa. Berarti taw'un itu sukarela, kurhun itu terpaksa, waqa'atu taat juga mislamu seperti itu. Lakin akan tetapi aksar ma tuqalu, ini dalam Ar-Rahim al-Asbahani banyak didefinisikan taat itu al-i'timaru lima umira, melaksanakan perintah, wal iltisamu lima rusima, dan mengikuti aturan. Jadi tawakul itu artinya adalah melaksanakan perintah atau mengikuti aturan. Cing biasa melaksanakan perintah, ya, nuturkan karena aturan, susah atau nabi gampang. Susah atau nabi gampang. Biasanya susah atau sulit? Sulit. Melaksanakan aturan mahasiswa dan di lembaga karakternya mudah diatur. Gitu ya. Kenapa susah? Ya, kenapa susah? Karena biasanya aturan itu tidak sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Ya, tidak sesuai dengan keinginan. Subuh, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Cekurang teh an-naumu aladdu minas salat, tapi sareng maleui nah tidak dibatan salat. Nya hese sabab aturan mah biasanya langkung tidak disukai. Ya, pami aturan disukai maka aku terkena di warangan bakal otomatis taat. Ibu wajib taat kan oke? Wajib taat kan oke? Kumaha saur si bapak teh mah dina rekening teh aya 50 juta di mangga we ku mamah seekeun bade balanja naon, bade meser emas mangga, bade meser ajuk mangga, bade meser tas mangga, bade meser motor ge beureum cekak 50 juta mah, bade PCE, bade helmet mangga, kumaha saur mamah teh sami'na wa ata'na. Taat ke ku cara oge eta piwalanean rekening 50 juta da langsung sami'na wa ata'na. Hiji waktu secara gue ngeli di padang melarang capek mah koyong iba kunci hanu ih bapak sehat kene kunci tiis mah cenah bakal sehat kunci hanu mah bakal kumu cenah gitu ya. Nah hari ini tadi tahan koyong itu
Aduh mah beda kader ge namun sorangan mamah teh capek kata di gawe padahal main WA sebelum. Jadi itulah taat itu ada aturan-aturan perintah-perintah yang kita suka. Tapi kebanyakan aturan-aturan perintah itu tidak sesuai dengan bukan dengan kebutuhan saya, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, makanya butuh perjuangan. Kalau begitu, tadi sudah disebut ke taat. Ya, taat itu adalah tidak terpaksa. Uang itu tidak praktek, nah kedah dipaksa. Paksakan. Paksa terpaksa taat mah justru marah paksa. Nah, Ustaz, upami tos jantung kebiasaan uang paksa. Kalau jadi taat itu harus sampai tidak terpaksa. Itu baru disebut taat, jadi akhlak, jadi karakter. Awalnya paksakan saja, meskipun apa? Meskipun tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan logika bisa, tidak sesuai dengan perasaan bisa, tetapi tidak perintah Allah taat. Makanya taat kudu dibarengan ku keikhlasan, kudu dibarengan ku kesabaran. Simpuling sering nyontohkan ketaatan yang luar biasa itu adalah ketaatan Siti Hajar. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah. Untuk apa yang Mekah aja Nabi terus ayah jam-jam towernya, terus ayah naon deui bindalu gitunya, terus ayah naon deui apro cepengal gitunya. Untuk apa yang Mekah aja biwadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Kami tinggalkan anak istriku di lembah, tidak ada tumbuh-tumbuhan di dekat baitikal muharram, di dekat rumahmu yang diharamkan. Siti Hajar naroskan Ibrahim. Mari kita pakai diukur logika tapi ibu bagaimana lahirkan sekarang pagi di hiji tempat terayat cai, terayat sasaha, terayat naon. Mereka diukur logika itu masuk akal. Nah, diukur kuasa termasuk si mau ditegak-tegak gitu. Nah, makanya Nabi Ibrahim ditaruh ke Siti Hajar, ari anjeun bade nanturkeun kami di dieu teu ngawalan. Nah, teu ngawalan naon walangan. Tidak menjawab. Kenapa? Karena mau menjawab apa dan jawaban apapun salah. Terus jadi ngawalan rumahnya bakal apa? Makanya ditaruh sekali dengan ngawalan, ditaruh kedua dengan ngawalan, ditaruh ketilu. Terus Siti Hajar Siti Hajar pertama saya Allahu amaruka bihadza. Artinya teh perintah Allah. Artinya teh perintah Allah sanes. Saur Nabi Ibrahim maaf. Terus kita perintah Allah kumaha Siti Hajar. Saur Siti Hajar teh idzan lan yudhi'ana. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menelantarkan kita. Ditami, ya, kira-kira lamun urang gitu dikantungkeun di tempat anu teu asa saha teh nama urang naros ka jalur ge teh. Ari ieu teh perintah Allah. Ceuk saudara-saudara teh naros perintah Allah. Sanajan perintah Allah, sok sanajan perintah Allah da atudah. Ya, atudah ieu kumaha? Gitu. Bayangkeun lamun urang Cigondewa. Ya. Bayangkan lamun tapi Siti Hajar ketika diperintahkan kepada Siti Hajar idzan lan yudhi'ana. Apakah ketika itu Siti Hajar tahu akan ada air Zam-Zam? Belum, tidak tahu. Upami terang apakah air Zam-Zam paling terjun Ibrahim satu detik air Zam-Zam? Kan tidak, gitu ya. Justru di sanalah letak ujiannya. Justru di sanalah letak ketaatannya. Nah, urang mah Pak Bu dina taat teh sok loba atuda. Nya, atuda capek. Atuda tiris. Nya, atuda ngedul itunya. Tetapi na kuduna naon Bu? Sok sanajan. Sok sanajan hujan ngaji mah ngaji. Sok sanajan tunduh keur ketuluikeun di pangajian nurutan. Itunya. Sok sanajan capek hayu gitu ya.
itulah sok sanaja. Jadi di jurus bahasa Sunda sok sanaja. Lamun geus make aturan aja buka. Nah, pamitos nganggo aturan karajani gitu kan. Siga urang we minta ka budak loba aturan kesel tuh. Hari Allah minta ka budak loba aturan, nyari Allah kesel gitu. Da orang betul tunggal pulang, 3 bulan. Ada giliran paminta ku Allah tadi bere urang nambah gitu kan. Nah, jadi itulah taat. Nah, maka taat itu Pak aslinya tidak terpaksa. Secara bahasa tidak terpaksa. Dia itu ikut aturan, tapi biasakan, paksakan. Kalau sudah terbiasa, maka akan otomatis. Jadi taat itu menjadi otomatis. Ya, jadi tara biasa gugah subuh. Sekali gugah subuh, aduh apa gitunya, aduh tapi enjingna paksa ke dugikeun ka biasa gugah subuh. Kulo aku sabaraha wae kota lu. Tekan ngobel dan ngobel oge buka bungkus beri sama alarm teh. Titik itu zaman kuliah. Alhamdulillah kalau saya sampai di nalika alarm titik cakap alkur gitu nya kolom dari cakap alkur sabar naon sanes dirinya. Jadi bina sistem. Nah, jadi taat itu udah terus jaga sistem. Jadi orang siga mau lapar langsung tuang gitu. Ya, itu dari mana asalnya? Dari pembiasaan. Dan pembiasaan itu dipaksakan. Dugikeun ka naon? Dugikeun ka taat. Gitu ya. Nah, jadi sampai tidak terpaksa. Taat kepada ayat dina ibadah disebut taqawwu. Kenapa disebut taqawwu? Ya, taqawwu itu artinya ta'alluq ta'ah. Ya, yang berarti berusaha melaksanakan taat. Ya. Kenapa? Karena taqawwa itu artinya sukarela memaksakan diri sehingga kita rela melaksanakan itu. Nah, maka biasanya taqawwu itu untuk ibadah sunat. Ya, lamun nu wajibna atau sumpor biasanya maju karena sunatna. Nah, sami sunat oge Pak, karena dipaksa heula. Kemudian ada yang disebut dengan istitoah. Ya, istitoah itu adalah kemampuan melakukan pekerjaan di dalam produk al-qalb. Apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah dan Rasul? Atiullah wa atiur Rasul, atiullah wa'malu bi kitabihi. Taatlah kepada Allah dan amalkanlah kitab Allah Al-Qur'an. Wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Li'annahu yubayyinu lin-nasi ma nuzila ilaihim. Karena Rasul menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya tuturkan sunnah, hadis, ya. Dan hadis itu, sunnah itu adalah bagian dari wahyu juga. Tidak mungkin kita taat kepada Allah saja, mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti sunnah. Abdi macana kedua nuturkeun Al-Quran ukur manganggo hadis, sabab hadis mah seueur nu dhaif. Gitunya, Al-Quran mah teu aya nu dhaif, nya mohon atuh nu dhaif seueur tapi nu sahih seueur. Gitunya. Kalau kita melaksanakan agama tanpa hadis, tanpa sunnah, tidak mungkin. Dalam Al-Quran ada perintah sholat? Ada. Di dalam Al-Quran ada tata cara sholat? Tidak ada. Di mana tata cara sholat? Di hadis. Ya. Di dalam Al-Quran ada perintah zakat. Ada sebagian nisab zakat dalam Al-Quran, tapi tata cara melaksanakan zakat dalam lebih lengkap di hadis. Dalam Al-Quran ada perintah haji, ya, wa atimul hajja wa umrata lillah, itu. Ya, falaisa alaikum junahun an taqsuru antatufa, ya, inna safa wal marwa min syai'in fa man hajja baita aw tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Musa itu, tapi haji secara lengkap di mana? Di hadis. Kudu anni manasikaku. Jadi tidak mungkin kita menjalankan agama ini hanya berpegang kepada Quran saja.
karena hadis itu adalah wahyu juga yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Anu bakari ngomong pamikiran dengan hadis kami ayat mau badai dianggo badai nganggo naon dikuburkeun bacana aya anu anak Adam teh tapi disolatkeun teu aya di mana dina hadis dikafani dibolehan dina naon dina hadis gitu ya. Jadi lamun aya anu maot manehna teh ingkar sunnah tidak mengakui sunnah ulah disolatan ulah dibolehan ruang we langsung siga anjing paras gitu ya. Itulah makanya ati Allah wa ati Rasul. Nah anu sabarada ya ulil amri sacan ulil amri teh wa ati ulil amri wa ulil amri itu al umara para pemimpin wal hukam sama hukam teh para hakim wal ulama para ulama wal rasaul jundi upamina perang panglima perang wasairul asad semua pemimpin wazu'ama juga zu'ama itu sama pemimpin ya zu'asa zu'ama alladzina yarji'u ilaihimun nas yang menjadi tempat kembali manusia kepada mereka fil hajati wal masalih di dalam kebutuhan dan kemaslahatan al-am. Fahamulai mereka itu idza tafaqu ala amrin jika sepakat pada satu perkara wa hukmin dan hukum wajib an yuta'u fihi wajib ditaati bi syarti an yakunu umana dengan syarat mereka amanah wala yukhalifu amrallahi tidak menyalahi perintah Allah wala sunnata rasulih juga tidak menyalahi sunnah Rasulullah allati urifat bit tawatur yang diketahui secara mutawatir wa an yakunu mukhtarina fi bahthihim fil amri wa ittifaqihim alaihi dan mereka juga ketika memutuskan itu dalam keadaan mukhtar tidak diintervensi kalau sekarang tidak dipaksa. Jadi ini siapa ulil amri itu? Ulil amri itu yang mengurus urusan orang banyak tadi, yang menjadi rujukan. Makanya ini Bapak upami urang saurang ngatur diri urang kan gampang ya. Minimalnya RT ngatur sabaraha imah di RT misalkan ada 20 rumah berarti dia mengurus mempertimbangkan kemaslahatan kepentingan 20 rumah yang ada di dalam lingkup kepemimpinan. Upami Pak RT ngaluarkeun instruksi ka urang, ngaluarkeun himbauan ka urang, eta teh pertimbangan naon jangka maslahatan anu 20 imah teh dile. Urang taat untuk taat salila eta aturan teh teu ngalanggar aturan Allah. Kitu konsep perdagangan. Ya, dan Rasul di Madinah itu bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi Rasul juga di Madinah itu adalah sebagai pemimpin masyarakat yang juga meletakkan aturan-aturan. Bahkan kalau di sini disebutkan para panglima perang, Rasul juga panglima perang. Ya, tetapi tadi taat kepada ulil amri itu tidak mutlak. Nah, pertaruhan selanjutnya tadi ya. Kalau taat itu boleh protes tidak? Boleh protes bu? Demo gini, mungkin ini mah anarkis. Ya, yang tidak boleh itu apa? Merusak, tidak boleh. Kalau merusak, kalau menyampaikan pendapat boleh tidak? Boleh. Ya, Rasul suka tidak di demo antar si gaya demo. Gitu, ibu-ibu kan sumbi Rasul. Nomor miskin sumbi Rasul. Kumaha demo nanti Rasul surga TSX cenah keluaran. Orang-orang miskin Madinah. Ngapri kalau Nabi demo nanti ya Rasulullah zahabat ujur di ahli tusur. Zahabat ujur wa darajat al-ula wa na'im al-muqim. Rasul dengan pahala TSX keluaran. Oke di surga kamu sudah keluaran. Nabi miskin kumahanya. Sehingga orang miskin demo nama mau aja demo gitu ya, iya para sahabat demo ke Nabi
Dek mau naon saya pun pahala. Naon gitu cek Nabi teh para sahabat. Pancenah kami sholat nuhun sholat. Sarua pahalana. Ya, nuhun sahur kami sahur sarua pahalana. Nuhun zakat kami teu bisa zakat. Menang. Nuhun bisa memerdekakan hamba sahaya kami teu bisa. Menang eleh kami. Nuhun cenah bisa infak, bisa sedekah, bisa apa? Kami henteu. Atuh kitu macam kami teh keur mah di dunia miskin, oke di akhirat di surga eleh teh banget. Gitu. Saurna minggu mujang dari arajeun hoyong henteu cenah. Darajatna sami sareng jalma-jalma hubungan eta hoyong cenah gampang teh. Tusabbihun wa tukabbirun wa tuhamidun dubura kulli sholatin salasan wa salatina marrah. Ucapkeun we cenah tasbih subhanallah wa tuhamidun alhamdulillah wa tukabbirun Allahu akbar dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat salasan wa salatina marrah, masing-masing 20 jadi 80 salapan. Tak lamun anjeun ngucapkeun eta setiap selesai sholat darajat anjeun sanajan teu infak sedekah, sanajan teu zakat, sanajan teu merdekakeun hamba sahaya, sanajan teu darajat nangke di surga sarua jeung rombongan tadi. Orang wakil mabalaksa dalam dunia dari sholat assalamualaikum lupa. Ya, kan di dunia samsara, di akhirat atau gitu. Nah, jadi boleh tidak menyatakan pendapat, boleh. Ya, boleh tidak. Contoh ini, jadi taat itu boleh musyawarah tidak. Boleh di wilayah yang bisa dimusyawarahkan. Nah, benar. Membangun masjid wajib. Nah, ayo orang membangun masjid dimusyawarahkan dengan teknisnya, di mana sakumaha luasna, mayakeun pengajian wajib dimusyawarahkan dengan waktosna, iraha, gitu ya. Tempatnya di mana ada tempat teknis, dilihat. Boleh nggak musyawarah dalam taat? Boleh di wilayah yang boleh dimusyawarah. Tapi kalau di wilayah yang tidak boleh dimusyawarahkan tidak boleh. Contoh konkret perang Badar. Nalika perang Badar Rasul itu ngadamel markas kanggo pasukan kaum muslimin di tempat di markas eta cenah saurna engke urang markasna di sumping sahabat yang anu namina Khabbab bin Munzir. Saur Khabbab bin Munzir ka Rasulullah, ya Rasulullah, amanzilun anzalakallahu amir rahmu wal harbu wal makidah. Cing ieu cenah milih tempat ieu teh du masyarakatna parentah Allah, amanzilun anzalakallahu, tempat berhenti Allah berhentikan kamu di sini. Ini petunjuk Allah di dia teh. Amir roh wal harbu wal makidah, akan aku yang roh yang salira, al harbu strategi perang, al makidah di budaya, dari perang dari budaya. Saudara Nabi ar-roh wal harbu wal makidah. Ini mah hanya sebatas pikiran. Ini mah sebatas strategi perang. Ini mah sebatas makidah di budaya. Upami itu abdi usul. Saur Khabbab upami itu abdi usul. Kumaha usulna nya surah kali cenah ka tempat ulah kubur di tempat itu engke aya mata air nya engke urang halangan mata airna sehingga cairna teh ke urang gabung balon sumber cair kamu masukkan kaum muslim urang-urang kafir moal boga cair kana gitu saur Khabbab teh engke cenah pagi gitu urang nangkulaos itu pasti sanes wah kumaha saudara Nabi pendapat anjeun laku ka atos hayuran Nabi. Untuk kieu saudara Nabi teh saha maneh cicing budak leutik mah. Henteu kan? Nah, jadi Pak Bu, taat itu boleh membuat pendapat, boleh. Taat itu boleh bermusyawarah, boleh di wilayah-wilayah yang dimusyawarahkan, di wilayah-wilayah yang memang tidak mutlak dari Allah dan Rasul. Tetapi tidak upah mitos diputuskan, entah diugat ini,
Nah, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Panwasyamirul bil amri dengan itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ulama terus azam, aya azam terus diputuskeun musyawarah teh. Fatawakkal 'ala Allah. Pas itu tadi diputuskeun tadi kali tadi proses teh. Nya. Mungkin terus kali kan Nabi tadi udah kami mata satu dulu nama di itu sekene tadi. Lamun gitu mah ente lain musyawarah tapi kongres. Perang kongres bu, mawang tuh beres-beres. Ya, jadi lamun mesti putus kan meniru gitu. Oke, musyawarah nularna dugireun gitu. Nah, itulah ya ketaatan gitu ya. Makanya ketaatan kepada pemimpin itu kata Nabi as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha. Banyak yang kita sukai, banyak yang kita sukai. Malam yu'mal bi maksiatin selama tidak memerintahkan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin kalau diperintahkan maksiat fala sam'a wala ta'ata maka tidak boleh tidak ada ketaatan dan tidak boleh mendengar. Kalau apa? Memerintahkan maksiat gitu. Nah, kumaha urang ngalaratkeunana dina kehidupan berjamiah ya. Jadi Pak Bu tadi teh landasan ideologis kewajiban setiap mukmin. Kalau kita perhatikan Pak Bu, landasan ke yang paling bawah saja hadisnya itu ketaatan kepada siapa? Ulil amri dalam bentuk pemerintah ya, dalam bentuk pemerintah. Kumaha cenah dalam bentuk jamiah. Nah, simpuling pertama di dia urang naon sebenarnya kalau pada siang ini. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah alladzina istajabu li rabbihim. Mereka yang menerima mematuhi seruan Tuhan mereka. Wa aqamu sholat mendirikan sholat wa amruhum dan urusan mereka syura bainahum adalah musyawarah di antara mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka menginfakkan. Kemudian ini hadis Hudzaifah nanti silahkan dibaca saja. Cuma hadis ini menyatakan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak fitnah, akan banyak ujian. Jadi kata Hudzaifah, kami hidup dulu zaman jahiliyah. Setelah jahiliyah sekarang ada cahaya zaman Islam. Apakah setelah Islam ini nanti akan ada kegelapan lagi? Ada, kata Nabi. Setelah kegelapan lagi itu akan ada cahaya lagi? Ada. Tetapi wafihi dahonun itu tertutup oleh dahon, oleh asap. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kami harus seperti apa? Talzamu jama'atal muslimina wa imaratahum. Kamu harus mengikuti jamaah muslimin. Jamaah muslimin dari mana, Pak? Pada dasarnya jamaah itu selama ada pemerintahan yang memang di sana itu menggambarkan jamaah muslimin, itu oleh amri harus gitu ya. Tetapi ketika tidak ada, kata kalau sendiri gimana? Kalau rumput sampai menggigit akar-akar pepohonan. Engkau hidup di hutan sendiri menggigit akar-akar pepohonan selama engkau mengikuti Quran Sunnah, itulah yang disebut dengan jamaah. Jadi jamaah itu ada yang arti secara kualitas, arti secara kuantitas. Kuantitas ini pada dasarnya adalah pemerintahan al-imamatul uzma. Tapi nanti bisa juga kita mencari kelompok yang sama-sama berkomitmen untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi mencari kelompok yang sama-sama komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita bergabung dengan kelompok tersebut. Nah, ketika bergabung dengan kelompok tersebut, berarti kita harus menjaga komitmen tersebut. Komitmennya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Lamun ke ayat batur, sana dan anjir sorangan, sarilah anjir taat ke Allah, taat ke Rasul, eta jemaah. Nah, cana anjir dulu ke sesorangan wae, para ruang liu, pancen sahur Nabi teh, hari jamaah tema anak
alaihi wa ashabi anu ngikuti karena aturan sunnah Rasul sareng para sahabatna da abdi mah hirup sesorangan ge ngikuti sunnah Rasul sareng para sahabatna nya mulut batur nya ieu mah aya batur aya pengajian cicing we ada hirup-hirup mami hirup-hirup bukan sesorangan nya seperti itu hari Jumatan duaan sahkeun Jumatan duaan sahkeun pamit aya masjid anu aya Jumatan nya dia aya masjid aya Jumatan dari laca di masjid eta mah cakeun cenah di imah we nu penting mah aya imam aya makmum aya khutbah heula alhamdulillah 5 menit beres gitunya khutbahna 2 menit salatna 2 menit adzan jeung qomat 1 menit beres sehingga zaman Covid gitu ya. Nah zaman Covid mah ada pesan untuk 5 jadi urang sok kadang-kadang ngareus menurunkan maka idealisme jamaatul muslimin al-uzma ini kalau tidak ada maka kita membuat menurunkan idealisme inspirasinya itu bagaimana kita bergabung dalam kelompok yang sama-sama berkomitmen untuk taat kepada Rasul. Makanya nah dijelaskan tadi taat ke Allah, taat ke Rasul, taat ke Quran, taat ke ulil amri bahkan gitu ya. Ketika baru kalau kita di sini ada anggota dan simpatisan ada masyarakat umum dalam konteks perjanjian di persatuan Islam. Ya, kedatangan cenah pemimpin orang, kedatangan kajamiah orang, eta filosofi dan ilmu. Nah, orang taat kajamiah. Sabab jamiah ngajak taat ka Allah dan Rasul. Dan intina mah urang teh sasarangan, bagi sasarangan taat ka Allah dan Rasul. Bu, ada jalan ke surga, gampil itu. Gampil itu. Salahkan sama gampil, ngan godaan seueur. Ya, salahkan sama gampil, ngan godaan seueur. Tah majunan godaan eta teh Bu, upami nyalira makiat. Makanya urang sasaran. Itu ya pamiurang nyalira makiat omrong aku mayunan di surga mayunan di bagian we nya kudu dibantu ada di pembantu ngeles menang batin terakhir akan membantu abdi gitu nya nah sebelum masalah gitu kan ada di bagian ya sama iya orang di surga seseorang. Jadi jangan terlalu kaku memahami kita hidup berjamaah. Nah, cenah kudu aya NU versus Muhammadiyah, sarua-sarua Islam, sarua-sarua ka surga. Pak Bu, muhul beres. Saya ada di sami pada ka surga. Teu aya nu teu ka surga, tapi kita bagaimana agar meniti jalan kebaikan ini lebih teratur, lebih terarah, maka kita bergabung dengan kelompok ini karena kita yakin ini mengajak kita sama-sama taat kepada Allah dan Rasul. Jadi masalah taat di kajamian pada saat maka Allah dan Rasulnya yang ulil amri pamir bikadinya. Tetapi ada tapi pada dirinya mengajak orang sasarangan taat ke Allah juga. Kumpul itu diatur programnya, diatur kegiatannya, diatur pembinaannya, sangkan teratur, terstruktur, ya sehingga kurang terhirup genah menah Tuhan. Nah, makanya musim boring tetap lihat ya dalil la islama illa bi jamaatin sami eta masih idealisme kenegaraan gitu nya. Tetapi setidaknya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raum. Dan orang yang beriman itu adalah yang mereka terhadap amanat dan janjinya mereka senantiasa memelihara. Ada orang boga janji ke loba janji orang. Ya, umpamanya ayeuna padang ada teh janji ka saha? Kamajikan kalulungan gitunya umpamanya orang jadi PNS pan janji ka saha?
ka pemerintah rek naon rek taat rek ngalaksanakeun tugas urang engke urang meunang gaji ari gajina aya ari gawena boros itu tidak li amanatihi wa ahdihi rohum dan janji-janji yang lain termasuk baru komitmen kita berjamiah. Komitmen kita berjamiah itu janji. Komitmen berjamiah itu kita kesepakatan. Sok dipaksa supaya ketika asuhnya dan orang yang berkomitmen untuk apa? Untuk sama-sama taat kepada Allah dan Rasul. Kita dipaksakan. Babarengan Rasul itu para sunnah babarengan tuli oge sunnah gitunya kok babarengan kasurna gitu cuma ngaji malas nah acara rapi diajak babarengan kasurna nya berjamaah di masjid ngedur diajak babarengan kasurna nah makanya mitos itu kan orang saur Rasul al-muslimuna inda syurutihim orang muslim itu inda syurutihim mereka itu harus memenuhi syarat yang mereka sudah tetapkan. Maksud syarat di sini adalah tadi waktu kesepakatan. Ya, kalau kita sudah sepakat dengan pihak lain, maka kita harus menaikkan kesepakatan tersebut. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan halala haraman harama halalan aw halala haraman. As-sulhu perdamaian kesepakatan. Jadi kaum muslimin membuat kesepakatan sifat-sifatnya duniawi, sifatnya teknis, sifatnya itu boleh. Selama apa? Selama tidak sepakat kepada yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Dan harus dipenuhi. Ya. Wal muslimuna ala syurutihim. Dan orang muslim juga harus memenuhi syarat mereka. Illa syaratan kecuali syarat halala harama halalan atau halal harama mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Gitu orang tidak jamiah apa? Tidak jamiah itu orang tuh bersepakat sasaran tadi ngawangun karena antar ke Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat program manusia maka maksiatan untuk dituru. Kudu diprotes. Ya, di mana? Di musyawarah bisa jadi dunia. Ya, tanpa sengaja, tetapi di dalam prakteknya ternyata mengarah kepada kemaksiatan. Ya, nah inilah landasan ideologis, filosofis dan juga sosiologis sehingga kehidupan berjamiah itu pada dasarnya didasarkan kepada perintah utama di dalam Al-Quran agar kita taat kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul ini adalah sebuah tugas yang mulia tetapi juga banyak tantangannya. Sehingga kita perlu melatih diri, memaksakan diri dan kita berkomitmen untuk sama-sama taat kepada Allah dan Rasul, maka aturan apapun yang dibuat yang itu memudahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul dan kita sudah sepakat di sana, kita ikuti. Kalau ternyata ada aturan yang ini rada-rada maksiatan, orang ayo kudu support orang di tetapi tidak mudah ulah kieu kebijakan sabab kebijakan sabab positif bakal nyanda kemaksiatan Allah. Itulah hadirin beriman anu biasa dirugikan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu, mudah-mudahan jadi pelajaran, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keteguhan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, juga senantiasa melaksanakan perintahnya sebaik-baiknya. Situasi di negeri kurang ayeuna menuju ramai punya. Jadi saya hanya berpesan bahwa dalam koridor yang tadi saya sampaikan, kita sebetulnya sudah bisa memilah-memilih. Gitu ya, kita sudah bisa memilih. Pada dasarnya kita itu tidak pernah menentang kepada pimpinan selama pimpinan itu mengajar kepada kebaikan, selama tidak mengajar kepada kemaksiatan dan memberikan qudwah keteladanan yang baik. Ya, jadi kemarahan rakyat itu bisa jadi karena
keteladanan yang tidak ada, gitu ya. Tetapi di sisi lain, ulah kebablasan, ya, ulah kebablasan, dina sampai anarkis dan lain sebagainya itu jangan sampai seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, hadir bisi orang diperalat kubatul. Biasa kan di Indonesia mah upamanya ayah rame-rame engke pas itu rakyat menggigil seluruh jadi pesta batu nya urang mah ulah dibikin gitu sirkuring pergi ngadugikan dia mari ayeuna rame pesta di media sosial dia mudah-mudahan saenggalna negeri urang aman deui, negeri urang tertib deui, kahirupan bisa lancar deui, perekonomian naik deui gitunya. Mari harus bisa dengan ekonomi di berbagai bidangnya lesu. Urang mah kadu Allah meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.